Kita akan masuk ke sesi diskusi kita pemirsa, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini akhir ini memberi sinyal akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto. Tapi syaratnya katanya bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno itu. Tapi pertanyaannya begitu ya, apa visi dari PDIP Perjuangan? Benarkah demikian? Kita simak dulu informasinya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal sebulan lagi. Peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan baru mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan untuk membentuk Zakon Kabinet. Zakon Kabinet diisi oleh kalangan ahli di bidangnya agar bisa menjawab dan merealisasikan program kerja sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden lalu. Sementara itu, tak hanya dukungan penuh melalui Koalisi Indonesia Maju saja, belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi sinyal akan mendukung pemerintahan presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Meski demikian, partai berlogo banteng moncong putih kabarnya tidak berharap ada di kabinet. Lalu, apa sebenarnya visi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, ya, Bang? Sehat, ada juga Mas Nyarwi Ahmad, Analis Komunikasi Politik UGM. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jet lag nggak? Enggak. Oh, kira jet lag. Jogja, Jakarta ini butuh ini soalnya, butuh effort ya kan. Ini ada Arya Bima juga, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Abe. Selamat pagi Mas Abe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abe yang legendaris. Waalaikumsalam. Mas Abdul Rahman, Mas Yarwi, Mas Arif, Mbak Maria. Ya, aku ke Mas Abe dulu deh. Mas Abe, benar Mas akan mendukung pemerintahan Prabowo 2024-2029? Ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Said Abdullah. Saya lebih melihat pada hal yang lebih substansial tentang pemerintahan ke depan terkait dengan dukungan. Posisi PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung calon presiden yang kemarin berkontestasi di dalam Pilpres 2024, dan di situ PDI Perjuangan dalam posisi KPU yang telah menetapkan dan besok akan dilantik, yaitu Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Mas Gibran. Begini, ini kan dukung-mendukung ini harus dimaknai dalam pengertian posisi PDI Perjuangan itu harus dilihat dalam posisi partai yang mengusung seorang calon presiden yang tentunya menghargai calon presiden terpilih. Kalau mendukung dalam posisi pemerintahan di sini tidak bisa diartikan pemerintahan dalam pengertian hanya eksekutif, tapi pemerintahan dalam skup yang lebih luas, yaitu dalam posisi ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kemudian mengenai hal yang terkait dengan pemerintahan yang akan dipimpin Pak Prabowo adalah posisi pemerintahan yang dalam posisi di eksekutif. Dukungan PDI Perjuangan tentu mempunyai satu cara pandang atau tolak ukur. Yang pertama, bahwa cara pandang mengelola pemerintahan dalam konteks PDI Perjuangan memang tidak jauh berbeda dengan cara pandang Pak Prabowo. Yang pertama adalah tentunya mendasarkan pada dasar negara Pancasila, kemudian juga Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia plus keperpihakan kepada rakyat. Dalam konteks dasar negara konstitusi itulah kemudian diturunkan pada visi seorang presiden, misi seorang presiden, kebijakan seorang presiden, juga program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.
Selama itu dalam koridor konstitusi dasar negara, dalam konteks memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dan berpihak kepada rakyat, disitulah pasti akan mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan lewat partai PDI Perjuangan maupun dukungan dalam proses di badan legislatif. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara, konstitusi, dan tidak dalam konteks kepentingan negara kesatuan, bahkan bertentangan, di situ tentu PDI Perjuangan akan ada di posisi memperkuat fungsi check and balance yang jelas, ya, tidak yang semu. Inilah yang dimaksudkan oleh Pak Saiful Abdullah, di manakah sebenarnya pernyataan itu memperkuat hal yang memang baik yang didasarkan asas 3 hal tadi, itu pasti akan didukung penuh. Kalau toh PDI Perjuangan melakukan hal yang kritis, juga tidak asal kritis atau asal a priori terhadap kebijakan pemerintah. Kalau itu memang baik, pasti akan kita dukung. Kalau toh itu perlu kita kritisi, kita akan memberikan persandingan-persandingan kebijakan atau persandingan-persandingan alternatif, guna rakyat juga bisa memperlihatkan, kita pertontonkan bagaimana fungsi check and balance ini perlu di dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, juga fungsi-fungsi anggaran dan fungsi-fungsi menjalankan tugas legislasi. Saya kira itu Pak Arief dan Mbak Maria. Untuk hal yang terkait dengan terkait dengan pernyataan Pak Said, dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan oleh PDI Perjuangan. Ada 3 visi utama tadi sudah disampaikan Mas Habib oleh Mas Abe begitu ya. Tapi ini termasuk juga tidak komunikasi yang dijalin oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra dalam hal ini atau Koalisi Indonesia Maju. Jadi dalam konteks ideologi dulu ya, sebetulnya 2 partai di Indonesia yang paling mirip satu sama lain struktur fondasi ideologinya menurut saya sih Partai PDIP Perjuangan dan Gerindra, partainya Pak Prabowo dan partainya Ibu Megawati. Kita lihat ya, teman-teman PDI Perjuangan diidentikan dan mengidentikan diri sebagai partai nasionalis. Partai Gerindra dengan bahasa yang mungkin istilah yang berbeda tapi substansinya sama, mengidentikan diri sebagai partai kebangsaan. Ya. Lalu model pembangunan partainya, party buildingnya juga sama. Ya, partai nasionalis itu membasiskan pada pembangunan kaderisasi, sekolah-sekolah partai. Itu juga yang persis sama ada di kedua partai. Ada juga, ya, sama persis. Di partai lain kadang-kadang ada on ada off-nya, gitu kan ya. Kalau kita ini continue sama-sama. Nah, kemudian dalam konteks personal ya, antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo kan kita tahu paham sekali, punya kedekatan luar biasa, bahkan pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Pernah dalam kontestasi politik juga di 2009. Menyusun visi, misi, dan program yang sama. Nah, kemudian saya tuh 2019 itu ya, coba baca-baca visi misi partai semua. Karena waktu itu kan menjelang rekonsiliasi. Ternyata itu sebetulnya banyak substansi yang sama, walaupun bahasanya sedikit beda-beda. Apa itu? Misalnya menuju Indonesia yang maju, ya. Ya, ada yang bilang Indonesia yang mandiri. Sebetulnya kan substansinya sama, gitu kan ya. Substansinya kembali ke apa yang kita bikin di Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tadi disampaikan Mas Bima Arya. Jadi kalau jangankan visi misi, frekuensi, ya, yang sebetulnya agak abstrak. Itu menurut saya sih sama antara PDI Perjuangan, ya, memiliki kedekatan antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, ya. Sehingga saya sangat optimis mendengarkan statement dari jubir-jubirnya PDI Perjuangan, termasuk juga Mas Abe. Pak Abe saya dari beberapa hari lalu sering berkomunikasi di TV ketemu, kemudian Pak Said Abdullah, ya. Kurang lebih apa yang hendak kami sampaikan sudah disampaikan lebih dahulu oleh beliau. Benar kok, ya kan. Begini misalnya kita lihat de facto teman-teman PDI Perjuangan ini kan apa yang disampaikan kan tidak berbeda dengan apa yang diimplementasikan selama ini. Soal ya mendukung kebijakan pemerintahan yang baik dan mengkritisi pemerintahan yang dianggap kurang pas. Kurang pas. Itu dipraktekkan ketika teman-teman di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. 2014
selama Pak SBY berkuasa itu 2004 ya sampai 2009 ya kan di luar kekuasaan teman-teman. 2014 ya kan ya. 2014 ke sini ya kan teman-teman di kekuasaan. Di kekuasaan coba cek Mas Abe ya kan, anak buah Mas Abe ini tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun mereka yang mengusung presiden wakil presiden sejak zaman Pak Jokowi JK, Jokowi Pak Ma'ruf Amin tetap kritis. Nah, artinya kita sudah semakin sehat dalam berdemokrasi. Situasi memang belum terlalu ideal, ya kan ya, belum bisa memuaskan 100% ekspektasi masyarakat. Tapi ini sistem ini berjalan ke arah yang baik. Oke, kalau sudah sama-sama seperti sehingga itu, ke depan ideologinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kami, ya kan ya, terhadap pilihan-pilihan politik yang akan dipilih oleh teman-teman kami PDI Perjuangan, ya Ibu Megawati. Nggak ada yang mengkhawatirkan apakah secara teknis akan memilih option A atau option B, tidak ada yang mengkhawatirkan. Fine-fine saja, kami merasa sangat nyaman dengan teman-teman ini. Waduh, terakhir ya tuh, sangat nyaman dengan teman-teman PD Perjuangan. Mas Nyarwi melihatnya seperti apa? Ini harus dibaca secara gamblang dari lewat mulutnya Mas Nyarwi nih ya. Usai jeda nanti ya Mas, sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Sudah semakin seru Mas Nyarwi. Sudah nyaman katanya dengan PD Perjuangan. Anda membaca seperti apa? Saya lihat tadi saya nyambung ya, disampaikan Mas Habib maupun Mas Arya Bima. Mas Abe. Ya, itu saya kira PDI Perjuangan dengan Gerindra itu dari sisi budaya maupun ideologi ya partai. Itu banyak kemiripan sebenarnya. Saya lihat kepemimpinan misalnya, ideologi sama-sama di beberapa literatur sering disebutkan kan. Ini sama-sama nasionalis. Bahkan kalau sama-sama tidak di kekuasaan itu cenderung ke nasionalis yang kiri, kira-kira gitu. Ya, cuma kan nasionalis memang kritis iya kritis lah, kira-kira gitulah. Tetapi kan bisa dilihat ya ketika misalnya artinya pernah kan berkoalisi kan 2009 dan itu kan chemistry-nya ketemu kan di sana. Kalau di bahasa politik itu ada istilah bromance sebenarnya. Kawan gitu berkompetisi tapi kadang berkawan tapi juga akrab lagi gitu loh, mudah akrab dan mudah pisah jalan tapi tetap koneksi emosionalnya tetap bagus gitu. Tidak pernah ada isu kan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega? Iya betul, bahkan kalau dilihat kan cerita persahabatan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan banyak sekali ya cerita-cerita dengan Mbak Puan juga di sana. Nah cuma saya mau melihatnya begini, apa yang disampaikan tuh saya lihat ya ini lebih kepada kita harus mengapresiasi nih dari Pak Said Abdullah, dari Mas Abe ya, menempatkan berkoalisi itu jangan kemudian kita maknai gitu ya, koalisi itu artinya gabung di eksekutif gitu pemerintahan. Koalisi itu kan bisa mendukung gagasan ya dalam politik negara bangsa, punya mimpi besar. Tadi kan bahasanya kalau itu memperjuangkan rakyat dan saudara kita pasti dukung, kira-kira kan gitu. Nah ini ya harus dipilah gitu. Kalau misalnya koalisi dipersempit itu kan koalisi masuk di jajaran kabinet, kira-kira kan hanya itu aja. Nah saya lihat gitu apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini justru menurut saya ya itu sangat berguna bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ya ketika berkuasa. Kenapa? Sekarang begini, kalau kita lihat hari ini ya banyak partai itu kan berbondong-bondong mayoritas ke sana, hanya tersisa PDI Perjuangan kan gitu. Nah kalau misalnya PDI Perjuangan gitu ya kemudian digoda atau dalam tanda petik ya dan ikut juga masuk dan harus ikut masuk. Nah pertanyaannya Garda Demokrasi yang juga mengingatkan kalau misalnya menyuarakan secara kritis kepada kawan dekatnya juga yaitu Pak Prabowo ketua umum partai Gerindra juga di sana itu siapa kan gitu di situ perannya gitu Perjuangan kan gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua juga begini. Di dalam bicara soal pengelolaan kekuasaan ya, kalau kita bicara ini kan yang penting legitimasi ya, menjaga legitimasi. Nah Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah terpilih, itu kan artinya proses sudah menyatakan terpilih. Tetapi kan legitimasi itu tidak hanya itu saja, dalam proses pengelolaan kekuasaan juga, dalam kemudian persepsi publik juga kan gitu. Nah kalau misalnya Pak Prabowo ini sudah terpilih demokratis gitu ya, terus tidak kemudian ada partai yang juga berdiri menyeimbangkan diri di luar, seakan-akan kan tidak demokratis. Dan itu kemudian kan juga tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo juga kan gitu. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga misalnya begini, kalau misalnya tadi ada persepsi dan suara publik ya, dan itu kadang-kala juga meletup-letup kan gitu. Nah kalau tidak ada partai yang berdiri di luar eksekutif maksud saya, ya yang kemudian cukup vokal di parlemen dan seterusnya,
pertanyaannya kan siapa lagi yang bisa mewakili kan gitu. Masa semua ngecek aja nggak ada yang balances gitu. Nah kan gitu. Nah kita kan tentu saja tahu biasanya kalau publik itu tidak terakomodasi suaranya, tidak terwakili, dia bisa tumpah di jalanan kan gitu. Dan itu kan kemarin juga sempat kita lihat ya ruu pilkada kan, ketika protes yang luar biasa, kemudian muncul ke permukaan kan gitu. Dan saya kira gitu 100 hari misalnya kalau kita lihat ya, nantinya pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu kan tentu saja butuh trust dan dukungan publik kan gitu. Kalau misalnya sudah rame di awal kan tentu kurang seru ya, Rivi ya, kira-kira itu. Nah, saya langsung mau ke Mas Abe. Mas Abe, artinya ini harus digarisbawahi terlebih dahulu betul dalam hal mendukung jika memang ada yang sejalan, tapi posisi PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Sebagai check and balances itu tadi. Halo, pengalaman 2 kali Pilpres kita tidak dalam pemerintahan itu sudah pernah diambil sikap itu oleh PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 2009-2014 kita bersama Gerindra ada di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan di sini tidak bisa diartikan dengan istilah oposisi karena konstitusi kita atau sistem politik kita ini tidak mengenal kata oposisi, yang lebih tepatnya kalau kata oposisi itu di sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, kata di luar pemerintah ini kita lebih pada penguatan presidensial dalam artian bagaimana fungsi check and balance-nya akan lebih bisa dimaksimalkan, tentunya juga bersama-sama Partai Gerindra di parlemen. Jangan sampai ada kesan bahwa di luar pemerintahan itu terlalu a priori dengan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah. Asal beda. Bahkan menggunakan hal cara berpikir yang destruktif. Jadi saya katakan selama itu dalam koridor ideologi Pancasila, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dalam kepentingan konteks negara kesatuan, tentu dukungan politik terutama di parlemen dukung, gitu ya. Itu pasti akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya. Tapi sekali lagi bagaimana dukungan pada parlemen maupun hal yang kritis di parlemen itu tidak bersifat semu, ya, sangat mungkin PDI Perjuangan akan menempatkan pada posisi di luar eksekutif dengan tetap memberikan dukungan-dukungan yang bersifat hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Dan ini pun sebenarnya searah juga dengan apa yang dikatakan oleh Kang Habib tadi, bahwa sebenarnya proses penguatan trias politika atau penguasaan hal yang terkait dengan fungsi-fungsi check and balance ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Nah, tidak perlu ada kekhawatiran, tapi saya sepakat juga kita juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih untuk mengatur kabinet atau pemerintahan ke depan ini dengan full power. Ya. Tidak perlu harus terlalu dibebani dengan berbagai hal konfigurasi kekuatan di legislatif. Atau sebaliknya, jangan sampai kekuatan legislatif juga terkooptasi habis oleh pemerintahan ke depan. Saya kira inilah yang diharapkan oleh rakyat. Fungsi-fungsi penguatan trias politika atau penguatan-penguatan yang menyangkut penguatan presidensial ini akan dilakukan dalam fungsi partai politik ke depan, terutama PDI Perjuangan yang akan menempatkan pada posisi 2 kali pemerintahan PDI kalah pemilu Pilpres itu tidak masuk dalam pemerintahan. Untuk ke depan tentunya kita menunggu pada keputusan Kongres Partai, karena di dalam atau di luar itu bukan keputusan Ketua Umum, tapi keputusan Kongres Partai. Dan itu pasti akan ditentukan, akan dikaji, didalami di dalam Kongres Partai. Saya kira itu. Oke, Mas Abe, tapi masalah dukung-mendukungnya sudah clear ya antara Mas Abe dengan Bang Habib. Cuman pertanyaannya, ada juga pernyataan dari PDI Perjuangan, Bang Habib. Ini istilahnya, pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo. Ini bukan hanya soal dukung-mendukung, tapi pertemuannya Bang Habib ya. Usai jeda Bang, kita jeda dulu Bang. Ya Mas Abe juga nanti ya. Tahan dulu, sesaat lagi pemirsa. Sesaat lagi. Yang ngomong PDIP.
Ya, jadi kita tadi ngobrol-ngobrol nih. Ini kok bicara soal dukung-mendukung, menteri atau apa begitu ya kan? Ini nggak usah kayak ngawang-ngawang, ketemuan dulu aja gitu loh ibaratnya. Bang Habib, PDIP mengatakan melalui Said Abdullah juga loh ini akan ada pertemuan katanya begitu. Ya, saya tidak dalam posisi mengkonfirmasi apakah akan ada atau tidak. Cuma memang kalau toh ada pertemuan, tentu itu adalah pertemuan yang beyond the politic issues, melampaui isu-isu politik. Artinya saya mengutip juga apa yang disampaikan petinggi-petinggi kami maupun petinggi-petinggi PDI Perjuangan. Pastilah dua tokoh bangsa ini bicara soal kebangsaan. Jadi tidak sekedar soal politik. Jadi lah gitu. Kita ini kan aktivitas dalam perjuangan ini kan ada level ideologi, ada level politik, ya, ada level organisasi. Ini yang paling tinggi nih pasti nih, ideologi kebangsaan. Nah, itu yang pasti yang akan menjadi tema utama, pembicaraan utama antara dua tokoh bangsa. Menyelaraskan itu tadi dulu kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Abe, saya konfirmasi ke Mas Abe kalau gitu. Ini pertemuannya sudah ada titik terang nggak? Tadi saya nanya ke Bang Habib bilang tidak dalam kompetensinya menjawab itu. Gitu. Anda komunikasi sejauh apa, Mas Abe? Mas Abe boleh di-unmute boleh di-unmute, Mas Abe? Volumenya? Ya, jadi mengenai pernyataan tentang pertemuan itu ke publik sudah disampaikan oleh Pak Said, Mbak Puan, juga Pak Sekjen bahwa akan ada pertemuan. Mengenai timingnya memang yang tahu adalah Ibu Mega sendiri dan Pak Prabowo sendiri, bahwa pertemuan itu ada. Memang dari persepsi publik yang kita baca atau saya baca dari media massa, keinginan pertemuan itu penting tidaknya buat seorang tokoh seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo, pertemuan itu menjadi sangat berarti ya, karena sebenarnya kedua pribadi tidak ada masalah. Saya melihat betul antara Pak Prabowo dan Ibu Mega itu secara pribadi tidak pernah ada masalah. Memang pada posisi sebagai ketua umum partai, yang satu ketua umum partai sebagai pemenang pemilu legislatif, yang satu ketua umum partai sebagai pemenang pemilu eksekutif, pertemuan itu menjadi sangat berarti bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara. Dengan catatan, asalkan dalam pertemuan itu hal-hal yang dibicarakan tidak hanya menyangkut hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan pribadi, kelompok, atau partai politik, atau biasa dikenal pertemuan itu hanya sekedar ingin bagi-bagi kekuasaan. Ada sesuatu yang tadi Kang Habib sampaikan, kedua tokoh ini bertemu adalah ada suatu keinginan masyarakat, narasi besar masyarakat bagaimana pertemuan itu akan memberikan kesejukan. Pertemuan itu adalah bentuk satu komunikasi politik yang secara simbolik akan memberikan rasa keteduhan masyarakat dalam dinamika politik yang tentunya dibutuhkan ada simbol pertemuan kedua tokoh yang mencerminkan juga bagaimana proses pembangunan konsensus di tingkat elit itu juga akan menumbuhkan bangunan konsensus di tingkat masyarakat yang akan memberikan dukungan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena Pak Prabowo kalau toh dilantik itu bukan hanya presidennya Kang Habib, tapi kan juga presidennya Aryo Bimo atau pendukung-pendukung yang kemarin tidak memberikan dukungan politik kepada Pak Prabowo. Dan ini penting sekali secara simbolik disimbolkan dengan pertemuan kedua tokoh antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Itu yang secara substantif, dan saya percaya pertemuan itu akan didasarkan keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran
yang akhir-akhir ini mulai langka dilakukan oleh para pemimpin di saat pertemuan itu dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Nah, hasil dari pertemuan itu memang tidak terlalu penting, diharapkan mencapai suatu kesepakatan, tapi di situ akan jelas tentunya pemahaman. Pak Prabowo akan memahami posisi politik Ibu Mega, misalnya saja posisi PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan akan memberikan penguatan pada sistem presidensial di legislatif. Begitu juga Ibu Mega juga akan memahami betul bagaimana posisi Pak Prabowo sebagai kepala negara, sebagai hasil pemenang pemilu di eksekutif, dan tentunya bisa juga dimaknai bagaimana pertemuan Presiden ke-8 dengan Presiden ke-5 yang dinamika berbagai persoalan bangsa saat pasca reformasi itu banyak hal diputuskan, proses demokratisasi ke depan seperti itu. Seperti apa? Ini saya kira hal-hal yang penting. Pertemuan kedua beliau ini terjadi karena pergantian Mas Abe, kepemimpinan nasional itu harus ada interkoneksitas antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin seperti ini untuk kita bisa ke bergeser depan. dulu. Oke, saya ke Bang Habib sedikit sebelum ke Mas Nyarwi. Dijawab dong. Enggak, saya ngeliatnya gini loh. Narasi PDI Perjuangan itu sepertinya seakan-akan pertemuan ini tuh mahligai di atas segala-galanya gitu. Waktunya, makanya tadi saya tanya gitu kan ibaratnya. Ini gayung bersambutnya nih seakan-akan gitu loh. PDIP tuh kayaknya udah siap lah gitu. Jadi memang kalau sekarang ya situasi politik menjelang transisi pastilah hangat-hangat kuku lah minimal hangat-hangat ya. Kuku. Nggak panas sudah syukur ya hangat-hangat kuku. Tapi terjadi pertemuan antara dua tokoh bangsa, saya pikir dalam sekejap kita akan merasakan kesejukan, gitu kan ya. Jadi itu dan itu yang diperlukan. Narasinya Mas Abe ini positif itu sekali diperlukan bangsa ini dari tingkat elit sampai tingkat yang paling grassroots. Karena kan persis seperti disampaikan Mas Abe ya, Pak Prabowo ini kan sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Betul. Harapan semua orang, ya enggak? Rivi, Mbak Yaya juga kan tentu berharap nih pemerintahan yang baru bisa melaksanakan tugasnya melayani rakyat dengan baik, ya kan, mencapai tujuan kita bersama. Tentu perlu situasi ya yang sejuk ya supaya bisa langsung gaspol gitu. Nah, jadi ya gaspol dan oke gas gitu. Oke gas. Saya Mas Nyarwi. Ini momen kayaknya ya. Kalau ngeliat PDIP sih santai aja, mau sekarang boleh. Setelah 20 apalagi kan begitu Gerindra ibaratnya. juga nampaknya ada ayam nih. Ya, kalau saya pertemuan itu kalau ditanya, akan jadi menurut saya itu dalam nggak akan lama, istilahnya sebelum pelantikan itu dugaan saya sebelum pelantikan bisa akan ya saya kan boleh aja menduga-duga. Silakan kan gitu. itu ranah Anda. Kan gitu. Itu bisa aja dilakukan. Kenapa? Karena pertemuan ini maknanya banyak banget ya. Pertama jelas ini pertemuan negarawan. Ya, tadi bahasanya Mas Habib beyond politik lah. Artinya keduanya itu berpikir beyond dari kepentingan sempit lah ya. Kita bicara persatuan negara bangsa. Itu pertama. Kedua tadi sampaikan Mas Arya Bima. Ini pertemuan antara Presiden ke-5 dengan Presiden ke-8 nantinya. Jadi juga ini dukungan politik juga. Nah, yang ketiga, ini pertemuan antara ketua umum partai juga. Nah, kan gitu. Nah, yang keempat, soal konsensus kalau mau ditambahkan. Maksud saya kira-kira gini. Tadi kan ada dukungan ya, kalau satu visi kita dukung dan seterusnya. Tetapi kan kita tahu kondisi hari ini kan kondisi yang memungkinkan istilahnya PDIP itu tidak akan masuk di eksekutif kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira dugaan saya. Ini pertemuan ini juga sangat penting, Rivi. Kenapa? Ini katakanlah membangun komitmen untuk rule of the game, menjaga demokrasi sekaligus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Peran PDI Perjuangan ke depannya kayak apa, sekaligus juga menjaga misalnya pola katakanlah relasi-relasi ya, sifatnya kelembagaan dan organisasi. Anda juga artinya menilai tidak akan ada tawar-menawar menteri nantinya dalam perjumpaan ini? Saya skeptis ya, artinya gini, kita tahu karakter PDI Perjuangan, kira-kira gitu, konsistensinya dan seterusnya. Sangat kecil kemungkinan, kecuali ada mungkin ya beberapa orang katakanlah yang dianggap dekat itu bisa aja, atau katakanlah tapi tidak distruktur bisa jadi ya, karena saya yakin PDI Perjuangan ini partai yang punya katakanlah komitmen besar ya untuk menjaga demokrasi kita juga. Kita berharapnya begitu tentunya. Oposisi pun juga tentu juga bukan satu hal yang
haram ya buat PDI. Di luar Perjuangan. pemerintahan bahasanya tadi ya. Sudah pernah, pengalaman juga sudah teruji. Ya, dan gitu. tadi ada di banyak oposisi itu rata-rata PDI Perjuangan yang justru mendapatkan dukungan publik yang kuat. Oposisi ya. Padahal oposisi. Nah, partai lain rata-rata kurang mendapatkan insentif elektoral itu kan gitu. Oke, menarik, baik. Kita tunggu lah ya, nanti akan pertemuan dulu yang jelas. Baru harus ada setelah dulu itu. nih. Nah, tapi kalau kodenya dari PDI Perjuangan sih ya itu nanti di Kongres. Dalam waktu dekat. Oh, gitu. Dalam waktu dekat itu dia, lah. ya kan? Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Abe, Bang Habib, Bu Rahman, terima kasih. Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu untuk Anda semua ya. Ya, kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami hadir, kami akan tampilkan bagaimanakah kondisi saat ini pagi hari ini di kawasan Puncak pada saat libur Maulid Nabi hari ini. Usai jeda nanti ya, sesaat lagi.